Kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenko Rafael Alon Trisambodo memasuki babak baru. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita 20 tanah atau bangunan milik Rafael yang diduga dari pencucian uang senilai 150 miliar rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memberikan penjelasan pada Kamis kemarin. Ia menerangkan selama proses penyidikan perkara ini KPK telah melakukan tindakan. KPK telah melakukan penyitaan terhadap 20 bidang tanah dan bangunan milik tersangka kasus dugaan gratifikasi dan TPPU Rafael Alun. Ali mengatakan penyitaan ini merupakan hasil penelusuran tim penyidik KPK, yakni dalam rangka penanganan perkara ayah Mario Dandi Satrio itu. Menurutnya, dari hasil penelusuran penyitaan aset Rafael Alun dilakukan di 3 kota. Pertama, sebanyak 6 bidang tanah dan bangunan berada di Jakarta. Kedua, 3 aset di Yogyakarta. Ketiga, sebanyak 11 aset di Manado, Sulawesi Utara. Sehingga total ada 20 aset yang disita, jumlahnya mencapai 150 miliar rupiah. Ali mengatakan bahwa penyitaan aset Rafael Alun merupakan langkah KPK dalam melakukan optimalisasi pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, langkah ini sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia. Tak hanya aset tanah bangunan, KPK juga telah menyita 2 mobil Rafael saat melakukan penggeledahan di kota Solo, Jawa Tengah. KPK juga menyita 1 motor saat penggeledahan di Yogyakarta. 1 unit motor gede Harley Davidson yang kerap dipamerkan anak Rafael Mario Dandi Satrio juga sudah disita tim KPK. Penyitaan itu dilakukan KPK saat menggeledah 2 rumah kediaman adik Rafael di Cirende, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, Rafael Alun Trisambodo diproses hukum KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat atau setara 1,35 miliar rupiah. Rafael diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaannya. Hal itu terjadi saat ia menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak pada kantor wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur 1 tahun 2011 lalu. Gratifikasi itu diduga diterima Rafael melalui PT Arta Mega Eka Dana atau PTAB. KPK menyebut beberapa wajib pajak diduga menggunakan PTAB untuk mengatasi persoalan pajak khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Ditjen Pajak. Seiring proses penyidikan berjalan, KPK turut menjerat Rafael dengan pasal TPPU. Sejauh ini, tim penyidik KPK dalam proses penyidikan perkara dimaksud telah melakukan penyitaan terhadap 20 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta, Yogyakarta, dan juga Manado. 20 bidang tanah dan bangunan dimaksud diperkirakan senilai 150 miliar rupiah. Penyitaan seluruh aset ini tentu dalam rangka mengoptimalkan aset recovery, hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh pelakunya, sehingga pada gilirannya nanti akan dilakukan perampasan, lelangan, dan hasilnya juga akan disetorkan pada kas negara. Aset 150 rupiah miliar milik Rafael Alun disita, KPK, 20 bidang tanah dan bangunan di 3 kota. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka Rafael Alun Trisambodo. Total aset yang disita dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak ini berjumlah fantastis, yakni senilai 150 miliar rupiah. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, aset yang berhasil disita berupa 20 bidang tanah dan bangunan. Penyitaan aset Rafael Alun tersebut, lanjut Ali, merupakan hasil dari penelusuran tim penyidik KPK. Ia menyebut, aset tanah dan bangunan milik Rafael Alun berada di 3 kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Manado. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita 20 aset tanah dan bangunan milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo senilai 150 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penyitaan puluhan tanah di Jakarta, Yogyakarta,
dan Manado itu terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Dari hasil penelusuran, penyitaan aset RAT dilakukan di 3 kota. Pertama, sebanyak 6 bidang tanah dan bangunan berada di Jakarta, 3 aset di Yogyakarta, dan 11 di Manado, Sulawesi Utara. Adapun total dari 20 aset yang disita ini jumlahnya mencapai 150 miliar rupiah, ujar Ali dalam keterangannya, Kamis, 22/6. Status Rafael Alun sebagai tersangka di KPK berawal temuan hartanya yang dinilai tak wajar. Transaksi mencurigakannya dipantau oleh PPATK. KPK kemudian menindaklanjutinya dengan klarifikasi LHKPN yang kemudian berlanjut ke penyidikan hingga menjadi tersangka. Dalam LHKPN terakhirnya, Rafael Alun melaporkan harta dengan total 56 miliar rupiah. Ternyata, hartanya jauh lebih besar dari itu. Ali menjelaskan penyitaan aset-aset Rafael tersebut adalah langkah KPK dalam melakukan optimalisasi pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan target KPK untuk melakukan aset recovery keuangan negara sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia, ujarnya. Rafael diproses hukum KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar $90.000 atau sekitar 1,35 miliar rupiah. Rafael, ketika menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I 2011 lalu diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaannya. Diduga, Rafael Alun menerima gratifikasi dari para wajib pajak hingga USD 90.000 atau sekitar 1.347.804.000 rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima Rafael melalui PT Arta Mega Ekadana, AMI. KPK mengatakan beberapa wajib pajak diduga menggunakan PT AMI untuk mengatasi permasalahan pajak khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Ditjen Pajak. Dalam penyidikan, KPK turut menemukan safe deposit box yang diduga milik Rafael Alun. Di dalamnya, terdapat uang 32,2 miliar rupiah. Sumber uang tersebut masih didalami penyidik. Dari kasus gratifikasi itu kemudian dikembangkan terus oleh penyidik KPK hingga kemudian Rafael dijerat pencucian uang yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Orang tua Mario Dandi itu disebut menyembunyikan hasil korupsinya dengan berbagai cara, salah satunya pembelian aset. KPK juga telah menyita 2 mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser saat melakukan penggeledahan di Kota Solo, Jawa Tengah dan menyita 1 motor gede Triumph 1200 cm3 saat penggeledahan di Yogyakarta. Tim penyidik KPK juga menyita rumah di Simpruk, Jakarta Selatan, rumah kos di Blok M, dan kontrakan milik Rafael di Meruya, Jakarta Barat. Selain itu, 1 unit motor gede Harley Davidson yang kerap dipamerkan anak Rafael, Mario Dandi Satrio, juga sudah disita saat tim KPK menggeledah 2 rumah kediaman adik Rafael di Cirende, Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu.